Dari kemarin saya cariin. Kenapa ya? Iya, ayo masuk ayo. Enggak. Ayo masuk ayo. Habis dari mana? Mau pergi, Mbak. Habis dari mana? Tadi habis keliling selawatan. Udah makan belum? Bukan tadi sih. Ya, tadi pagi sih udah. Ya ayo masuk ya. Nggak Ayo usah. masuk, ayo masuk. Di dalamnya kita ngobrol. Dari kemarin saya cariin. Kenapa ya? Iya, ayo masuk ayo. Enggak. Ayo masuk ya. Habis dari Saya mana? Mau pergi, Mbak. Habis dari mana? Tadi habis keliling selawatan. Udah makan belum? Bukan tadi sih. Ya, tadi pagi sih udah. Ya ayo masuk ya. Nggak Ayo usah. masuk, ayo masuk. Di dalamnya kita ngobrol. Di sini aja, Mbak. Saya kok udah di sini aja, saya di bawah. Saya di dalam, duduk di atas. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Enggak apa-apa nih. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Habis keliling dari mana aja? Tadi keliling dari dari Sangkareang. Jauh ya ke sini. Dari kemarin sih saya nyariin, waktu itu sempat juga saya ke Sangkareang karena Bapak bilang pernah sering di taman-taman kan. Kemarin sempat saya cari di Sangkareang, di Udayana juga, cuman mungkin belum rezekinya ketemu, tapi kita ketemunya di sini. Iya, alhamdulillah ya. Emang kenapa gitu? Ada apa gitu? Sampai nyariin. Kan kemarin udah banyak tuh ilmu-ilmu yang dikasih gitu kan. Jadi Nafa pengen tahu nih sekarang apa ya? Kayak pengen tahu lebih dalam lagi soal Islam kayak gitu. Emang ada niatan untuk jadi mualaf atau apa gitu? Masih apa ya? Masih ya pengen Belajar dulu. Ya belajar dulu pelan-pelan. Nanti kalau dapat hidayah ya bisa jadi kan. Doain aja. Amin. Emang kalau misalnya mau masuk Islam itu apa aja sih yang harus di apa ya? Misalnya kalau misalnya tiap kita pindah agama kan ada hal-hal yang harus kita lakuin. Dari Ya pelajarin gitu. Apa sih kalau misalnya mau masuk Islam apa aja? yang paling terpenting itu kan ya semuanya sepenting ya. Tapi paling utama itu kita tuh kan untuk melakukan satu kewajiban kita. Kewajiban itu yang utama itu adalah sholat 5 waktu ini itu yang paling utama di Islam. Dan saat itu juga ya berawal sudah belajar cara wudhunya, ya kan. Wudhu itu bersuci gitu, doa wudhu, terus doa nanti baca-bacanya pas musim ya sholat, baca Al-Fatihah dan itu kan. Terus banyak sih hal-hal yang lain nantilah ke depannya ya, nanti kita juga bisa bahas gitu kan. Apa sih yang perlu di ini, jadi paling pertama sih setelah awalnya kan kalau untuk masuk ke Islam atau jadi mualaf gitu kan, menurut agama Islam itu yang paling utama sih harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu contohnya kayak gini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
situ tuh bahwa ada dua, ada Allah, Allah itu Tuhan, nah, dengan Nabi Muhammad. Nah, itu harus kita yakini gitu. Nah kalau di agama nama itu juga, kalau misalnya mau ada yang mau masuk Hindu, itu tuh harus percaya sama adanya Brahman, Atman, Punarbawa, Moksa, kayak gitu-gitu. Kalau di Islam itu ada? Ya, jadi kalau di Islam tuh ya yang pertama itu kan karena setelah membaca dua kalimat syahadat sebetulnya kan di situ dibacanya la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah itu artinya kan tidak Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan gitu kan. Jadi kenapa bahwa Tuhan itu Allah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Berarti kalau tiada Tuhan selain Allah, berarti artinya itu bahwa kita tidak boleh menyembah selain Tuhan. Jadi kita harus menyembah Tuhan, yaitu menyembah Allah gitu. Jadi nggak boleh menyembah lain seperti kayak menyembah matahari, menyembah apa, kalau itu nggak boleh. Karena itu bisa dikatakan syirik, mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan nama. Jadi menduakan, kayak gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kita harus fokus satu. Makanya kan secara umumnya kan orang bilang Tuhan ya kan. Tapi di dalam agama Islam itu mengatakan Allah. Tuhan itu kan esa, satu, ya kan? Nah, itu artinya bahwa kita tidak boleh ada Tuhan selain lagi. Jadi Tuhan ya tetap Tuhan, bahwa itu yang harus kita sembah, yaitu kita yakini, yang kita percayai. Karena Tuhan itulah sang pencipta, ya kan? Yang menciptakan kita. Berarti kalau sekarang kita menyembah yang lain, berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang lain kan, yang menciptakan kita, sementara yang menciptakan kita satu. Itu logikanya seperti itu. Nah, kan ada Tuhan sama sering dengar itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad itu beliau itu siapa? Apakah itu Tuhan atau? Nabi Muhammad itu kan dia diciptakan atau dilahirkan ke dunia ini oleh Allah itu, dia tahu banyak seperti kita, dia juga manusia gitu kan. Sebenarnya Mas, sebelum kita ngelanjutin tentang Nabi Muhammad, ya tentang Nabi Muhammad sebenarnya kemarin kan saya sempat dengar tuh beberapa sholawat. Nah, saya pengen dengar lagi dong, mungkin sholawat kayak lebih singkat gitu, atau yang lebih sedih atau lebih merdu lagi atau oh gitu. Jadi selawatan dulu gitu. Ya boleh selawatan. Tapi maafnya lagi serak juga nih. Dari batuk juga sih. Itu bisa? Ya insya Allah bisa. Nah kalau selawatan itu ya insya Allah selalu bisa. Kenapa? Karena ini juga untuk kewajiban juga gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنُّورُ يَهْدِي الْهَائِرِينَ ضِيَاءً وَفِي الْحَشْرِ ظِلٌّ النُّورِ سَنِينَ لِوَاءٌ تلقى من الغيب مجرد كما بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء
وشاءوا فلله ما للعين من مسجد الله يعز على آمين بجاب ابتلاء يعز على آمين بجاب ابتلاء أيا نازها عني ومسكن الهاسى عجيب من ملك النواهي نداء عجيب من تولاه هوى في قومه عجيب من تولاه هوى في قومه أيا نازها عني ومسكن الهاسى عجيب من ملك النواهي نداء عجيب من تولاه هوى في قومه عجيب من تولاه هوى في قومه والنور 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 والنور. Seperti biasa suaranya enak untuk hati, bagus sekali. Ya, makasih ya Mbak ya. Kalau sholawat itu cuma ke Allah aja berarti. Enggak, kalau selawat itu banyak kan, selawat itu kan sebenarnya kan doa dari dalam kehidupan manusia itu doa. Jadi ada yang kita doa kepada Nabi, ada yang kita doa kepada memohon kepada Allah, ada untuk atas sama manusia, ada tentang guru, ada tentang orang tua, kayak gitu banyak. Oh banyak Iya, jenisnya. tentang alam, tentang apa, kayak gitu banyak. Jadi salat itu pada dasarnya baru doa. Jadi sholat itu doa yang dinyanyikan. Iya, dinyanyikan, dilantunkan dengan irama gitu ya. Kayak Al-Quran juga dilantunkan dengan begitu indah gitu kan. Kayak kori-kori itu kan. Makanya jadi doa kepada dan Nabi, termasuk kita mengagungkan nama Tuhan, mengagungkan namanya Nabi juga gitu kan. Karena dia oh ya, tadi kan kita udah gimana lanjut soal Nabi itu ya. Ya. Boleh lanjut soal Jadi, Nabi. Karena tadi kepotong sebentar. Iya. Nah, jadi Nabi itu, Nabi Muhammad itu diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Maka dikatakan rahmatan lil alamin itu karena Nabi itu dilahirkan ke dunia menjadikan rahmat buat semua manusia, buat semua alam. Beserta isinya itu jadi rahmat. Bagi Nabi Muhammad. Dan lalu kenapa di dalam agama Islam itu bahwa ada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu selalu diagung-agungkan, ya kan, selalu ibaratnya selalu disebut-sebut, selalu bahkan dalam selawat itu selalu ada Muhammad, disatukan juga dengan di dua kalimat syahadat gitu kan. Karena Nabi Muhammad itu begitu
umur 40 tahun dia diangkat oleh Allah itu menjadi seorang rasul. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi dia jadi rasul, utusan. Jadi kayak gini lah, mungkin bisa dikatakan kalau kita contoh secara kasarnya ya, ini kita ambil contoh aja ya, jadi contoh. Nah gini lah, mungkin ada seorang guru atau seorang mungkin presiden gitu kan, mungkin dia punya tangan kanan atau asisten atau apalah gitu. Jadi ada utusan dia yang diperintahkan. Jadi karena Allah itu kan, Allah atau Tuhan itu kan gaib, ya kan, dan tidak bisa dilihat, ya digambarkan, tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah jadi seakan-akan dia diutus Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu diutus lahir ke dunia itu juga merupakan satu mempunyai akhlakul karimah, orang yang berakhlak mulia, yang patut dicontohi. Nah, akhlak itu kan kita sebagai manusianya, makanya kita bagaimana cara kita berakhlak atau beradab kepada kedua orang tua kita. Kita kan nggak boleh melawan, nggak boleh gimana sama kurang ajar gitu kan sama orang tua. Begitu juga sesama manusia, siapapun orang, bagaimana kita berhadap kepada terhadap orang yang lebih dewasa, kayak gitu kan. Ya itu semua itu contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, dan itu mungkin diperintahkan oleh Allah melalui seakan-akan gini lah, contoh kasarnya gini, seakan-akan gitu, Allah itu ini aku ciptakan Nabi Muhammad biar kamu bisa belajar, ikuti kayak cara dia. Nah karena itulah yang baik, yang bagus, dan sehingga itu iya harus dicontoh, karena itu nanti kamu itu akan bisa selamat, seperti itulah cara gamblangnya. Kalau maafnya Al-Quran itu apakah dibuat oleh Nabi Muhammad atau tidak? Soalnya kalau di agama Nafa Hindu, kalau di sini ada kitab suci kita juga namanya Weda. Jadi Weda itu dibuat oleh orang suci. Jadi orang suci ini harus melakukan beberapa tahap dulu baru bisa mendapat kayak berdoa gitu kepada Tuhan dan mendapat biar bisa jadi buku, bisa jadi kitab gitu, disalurkan oleh orang suci. Apakah Nabi Muhammad itu termasuk orang suci? Apakah Nabi Muhammad ini juga yang membuat Al-Quran? Jadi gini, Al-Quran itu yang membuat atau yang menurunkan Al-Quran itu adalah langsung dari Tuhan, dari Allah. Jadi tidak bisa dibuat oleh manusia, tapi Al-Quran ini disampaikan, disebut dengan wahyu, ya kan, disampaikan secara wahyu. Nah jadi itu makanya disebut dengan firman Tuhan, firmannya Allah. Jadi itu kata-katanya Allah. Nah itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ke umat gitu. Jadi bukan hanya sekedar penyampai, karena dia utusan kan bukan seorang dia itu pencipta Al-Quran, bukan. Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Kalau udah firman Tuhan berarti kata-katanya apa? Iya dia, jadi dia cuma menyalurkan aja. Sama berarti sama. Iya kayak gitu. Jadi karena Al-Quran itu nggak bisa dibuat, makanya Al-Quran itu kan dari sejak dulu sampai akhir hayat pun nanti juga akan tetap secara hukumnya itu kan tidak boleh berubah. Nah kalau sekarang kalau Al-Quran udah mengatakan haram itu kan tidak boleh, ya kan, berarti tetap haram sampai kapanpun tetap haram, tidak boleh dirubah lagi dengan manusia. Nggak boleh dong jadi halal atau karena ini nggak boleh dong, nggak bisa, karena kalau Al-Quran itu udah kalau udah haram, kalau baik ya baik, nah gitu. Jadi udah ketentuan ya. Nah, tadi kan ada sholawat tuh ada banyak jenisnya kan. Kemarin kita Nafa sempat dengar sholawat tentang orang tua. Terus karena kita sekarang sedang membahas Nabi, apakah Nafa boleh dengar sholawat tentang Nabi? Ya boleh. Ya. Kan Nabi itu ada yang sholawat Jibril gitu kan. Oh jadi Nabi itu ada banyak? Nabi itu banyak. Nabi itu kan yang itu kan Nabi itu banyak. Ada yang 25 Nabi kan. Jadi sama kayak Nabi Muhammad berarti? Apa beda? Beda. Kayak misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, ya kan, Nabi Ibrahim. Jadi beda-beda. Jadi Nabi Muhammad itu memang dia sebagai seorang rasul. Jadi apa ya? Jadi
bisa Jadi di atas nabi gitu, kalau rasul. Iya, dia itu yang memang semua sih kalau dikatakan nabinya sama-sama nabi, ya kan, tapi dia itu ada bedanya bahwa dia seorang rasul. Jadi dia sebagai utusan. Jadi apa yang kata dia itu nggak ada yang salah. Gitu. Jadi karena itu kata-kata dia itu seakan-akan itu semua tuh dari Allah, dari Tuhan. Gitu. Itu bedanya dia tuh. Jadi dia itu orang yang benar, orang yang baik, orang yang suci, yang mulia, yang harus kita contohi. Makanya kalau Nabi Muhammad itu orang yang senang, dan Nabi Muhammad itu kan yang dijamin untuk masuk surga. Nah, dijamin dia dihapuskan segala dosa-dosanya. Nah, berarti kan dia tidak akan masuk neraka, berarti kan masuk surga. Nah, makanya dari itulah kita disuruh mencontohi, mengikuti. Apabila kita mengikuti jejaknya Nabi, kita mengikuti perintah-perintahnya Nabi, gitu kan, kita akan selamat. Bahkan dia sampai dia pun belum mempunyai syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu ya pertolongannya dia. Gitu. Makanya kita harus sering kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad atau melakukan syafaat. Ya, sekarang jadi dipermudah lah. Iya, dipermudah. Kita sekarang kita coba kita selawat, kita baca ya. Nah, memang banyak selawat karena ada selawat Jibril, tetapi sekarang kita coba selawat kita menyebut nama Nabi di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alayka qubbatul khadarat tujahid fi sabilillah, alayka qubbatul khadarat tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ani ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ani ummati ba'di,
وسميهم من الذنب ووفاء ذنوب الله وسميهم من الذنب ووفاء ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله. Ya, itulah kita baru menyebut aja namanya. Tapi baginda Nabi itu yaitu Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah itu kadang-kadang kita tersentuh hati kita, ya kan? Kadang-kadang kita adam, itulah. Jangankanlah kita setiap saat membacanya nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat ya. Di dunia ini aja kita sudah melakukan suatu keindahan, suatu kenyamanan, kedamaian di dalam hidup kita. Baru kita menyebut namanya aja. Nah, itulah Nabi Muhammad. Kita makan dulu. Kenapa tadi ada pesan kentang? Mau? Cobain. Kentang. Ini hari mbaknya. Gak apa-apa. Mau saya suapin? Mungkin. Gak usah lah, masa diusahain. Gak enak, nanti ada yang cemburu nanti. Siapa? Oh enggak? Gak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Enak. Nanti ya. Terus, kenapa mau disuapin? Boleh kan? Boleh. Ya. Kalau dia dalam Islam itu kalau kita pas mau makan itu kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di agama enggak, apa yang dibaca? Ada bacaan doa makan aja sih. Doa makan aja. Om Anugrahul, Ahmad Tani, sama Jiwani. Udah gitu doang. Kalau di Nafa tuh ada ngejot namanya. Ngejot, jadi makanan yang belum kita apa-apain, yang baru disajikan, yang masih belum kita makan, belum kita sentuh, itu bisa kita singkir, apa ya, kita contohnya nih, ini misalnya kita belum makan nih kentangnya, kita singkirin, terus kita kasih alas, entah itu atau kertas, jadi kita taruh di sini, terus di ngatap, ini namanya ngatap, udah. Jadi fungsinya ngejot itu menghargai yang ada di sekitar kita. Jadi ada ngejot buat buta kali. Jadi buta kali itu buat orang, buat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kita menghargai. Ya, ada kayak makhluk lain lah ya. Ya, karena kan kita hidupnya berdampingan kan. Jadi kita juga menghargai mereka gitu kan. Jadi apapun, apakah itu ya yang hidup di alam gaib ya, itu ya juga. Jadi seakan-akan kita berdampingan sama mereka gitu ya. Itu biasanya kok di agama. Ya karena memang kita diwajibkan kan untuk mempercayai bahwa hal yang gaib itu kan. Ya tetap bakalan ada ya. Seenggaknya kita menghargai lah keberadaan mereka, tidak mengganggu. Terus ini kan kayak kata Mbak tadi, Mbak Nafa tadi kemarin udah nyari, emang tujuan utamanya apa sih ya sehingga sampai nyari kayak gitu? Karena kan kemarin sempat dengar sholawat juga, terus belajar beberapa sedikit lah tentang Islam. Kenapa jadi kayak tertarik, rasa ingin tahunya ternyata lebih besar, lebih pengen tahu nih tentang Islam kayak gitu. Karena ternyata banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Islam. Karena kalau di ini bahwa dalam agama Islam itu dua agama yang benar, artinya agama yang benar agama yang ada kebenarannya. Kebenarannya Islam itu bahwa
karena ada di dalam Islam itu mempelajari tentang ilmu ketuhanan. Kalau ini mungkin disebut tasawuf gitu ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya, nah, kita sebagai manusia ini kadang-kadang kan kita hanya kenal namanya Tuhan. Ya Tuhan itu namanya doang. Tapi yang sebenarnya Tuhan itu mana sih? Nah, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu kan? Karena apa alasannya kita manusia itu kadang-kadang tidak tahu? Karena tidak bisa dilihat dari mata, ya kan? Kita kan butuh alasan buat alasan kita buat menyembah Tuhan. Iya. Jadi karena Tuhan itu, kenapa kita diwajibkan untuk harus tahu Tuhan? Karena kalau kita tidak tahu Tuhan kita, lalu siapa yang kita sembah? Kalau cuma kita tahu namanya aja, oke, kita cuma mengenal namanya. Kalau Tuhan itu dia tahu kita karena dia ciptaan kita, ya kan? Apa? Tuhan itu ciptaannya Tuhan, gitu kan? Pasti dia tahu. Tapi kalau kita, Tuhan itu yang mana? Nah, itu kan jadi tanda tanya di dalam kehidupan kita ini. Oh, selama ini saya tahu namanya Tuhan, tapi Tuhan itu yang mana? Ya kan? Nah, itu ada dibahas atau dipelajari dari ilmu tasawuf. Kalau udah, ya mungkin nanti kalau mungkin kita nggak tahu ya, dapat hidayah terus nanti masalah nanti bisa juga pelajari tentang itu sehingga tahu nanti Tuhan yang sang pencipta itu siapa sih yang sebenarnya. Jadi kita mengenal agama itu untuk memperjelas tujuan kita, iya, mengenal Tuhan, memperjelas tujuan kita buat kita menyembah ini buat apa iya, gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar disebut menyembah, tapi yang kita sembah kita nggak tahu. Ya. Kita cuma menyebut namanya, nggak cuma menyebut nama doang, tapi kita nggak tahu siapa yang orang yang tujuannya, apa alasannya. Kayak sekarang ya, saya nyebut namanya Nafa. Sebentar saya nggak pernah ketemu sama Nafa, nggak tahu Nafa itu siapa, cuma sebut namanya aja kan belum tentu sampai kan Nafanya, ya kan? Tapi kalau saya udah tahu kayak gini, berarti kan apapun yang sempat obrolin atau yang sampai santai bakal banyak. Ya, karena saya tahu gitu kan, nah, seperti itu. Jadi tujuan kita itu menyebut kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang kita sampaikan. Jadi karena tidak sedikit manusia itu katanya dia menyembah tapi menyebut nama Tuhan, tapi cuman nggak tahu tujuannya apa sih, buat apa sih saya nyembah Tuhan ini, buat apa sih? Jadi kita beragama tuh untuk selain belajar tentang kebaikan, jadi kita tahu tujuan hidup kita bakalan kemana. Nah, sekarang kalau kita tahu di dunia ini, kita tahu sudah jelas, karena itu pasti akan memberikan keselamatan di dunia. Nah, jangan kan di dunia aja bisa seperti itu. Nah, nanti juga di akhirat akan mendapatkan suatu keselamatan. Karena manusia tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Karena semua yang bernyawa ini kan bakalan mati, ya pun bakalan mati. Iya, bakalan mati. Jadi ya, kan kalau kita mati, kita kembali kemana? Tuhan. Nah, kita tahu nggak Tuhan kita itu? Nah, itu yang dipelajari di Islam. Makanya kita dijelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kebenaran. Nah, saya pernah dengar soal zikir. Ya. Jadi zikir itu sama sholawat. Zikir beda. Oh beda. Kalau misalnya sebutannya ya, itu kalau zikir itu kan menyebut mengagungkan. Kayak misalnya disebut sekarang ya zikir itu kebanyakan kan kalau di acara hajat atau apa kayak gitu kan. Ya biasa aku dengar. Dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak Tuhan saya yakin itu bahwa dia itu tidak ada Tuhan. Jadi yang dia sembah itu bahwa Tuhan. Ya, jadi kita mengagungkan nama dia, kita memandangkan nama dia itu dan merasa yang selalu disebut dia Allah. Oh jadi zikirnya kayak menyebut secara berulang. Iya. Jadi orang sekalipun juga juga zikir. Oh zikir itu cuma jadi sekalipun juga sebutannya cuma itu, iya, cuma satu aja. Itu juga zikir. Nah terus nanti zikir itu kan banyak apa ya, banyak
aja. Bukan. Jadi makanya banyak, makanya pun makanya jadi Islam itu sebenarnya bukan agama yang fanatik. Mati yang harus ibadah itu cuma sembahyang harus sholat gitu. Bukan. Sekarang kalau kita melakukan satu kebaikan aja. Nah kayak kenapa ini begitu baiknya sekarang kenapa juga mau belajar tentang agama Islam itu tuh juga udah dicatat sebagai ibadah. Nah itu murahnya. Makanya di Islam itu tidak ada yang dipersulit. Sebenarnya tapi yang maksud itu manusianya sendiri. Padahal mudah. Gitu. Nah makanya kenapa kayak gini lah. Kenapa kayak kita dari ini masuk sholat. Padahal gratis. Ya, melakukan ibadah. Ya kan? Melakukan kebaikan aja. Ya kan? Tapi coba sekarang masuk sholat itu sebenarnya kan mahal. Anggaplah kalau kita judi, kalau kita mau harus beli, ya kan? Nah itu jadi sebenarnya kan di Islam itu mudah. Masuk surga itu gratis. Gratis sebenarnya. Tinggal melakukan kebaikan aja. Ya, itu aja. Tapi susah ya di zaman sekarang karena banyak godaan-godaan. Betul sekali. Ya, maaf ya. Karena ini banyak bertanya ya saya jawab dan ya mudah-mudahan nanti Mbak Napanya dapat hidayah gitu kan jadi mualaf apalagi nanti kalau pakai hijab itu kayaknya cantik banget Ya doain aja yang terbaik aja ya amin ya nah, jadi pasti kemarin tuh jadi pikiran ya kita ketemu gitu aduh mau nyari di mana juga bingung gitu kan. Jadi kebetulan aja tadi lagi main HP terus kayak ngeliatin dari jauh kayak nah iya. Makanya tadi pas agak noleh dikit langsung tak samperin. Karena dari kemarin tuh sempat nyariin banget karena kayak masih ganjel gitu loh. Jadi kayak bayar ya sekarang. Udah agak terang ya, agak mulai ini ya. Ya nanti tinggal apa ya? Kalau udah namanya kita bersahadat itu kan berarti kita udah masuk Islam. Nah itu nanti kita udah mulai pelajari tentang bagaimana wudhu, gimana cara berdoanya wudhu, gimana cara baca sholat. Karena yang paling wajib itu adalah sholat. Yang paling pertama harus dipelajari itu sholat itu nanti dibahas banyak sampai nanti zikir gitu kan gitu. Nah makanya disebut zikir itu kan mengingat sebenarnya. Artinya itu kan mengingat kepada Tuhan. Jadi kemana makanya nanti dibilangin bahwa dimanapun kita berada di saat dimanapun kita harus selalu berzikir. Mengingat Tuhan. Artinya mengingat Tuhan. Jadi kalau kita sekarang tempat anggaplah di hutan atau di mana kita berzikir kita melakukan kebaikan bahwa ini ciptaannya Tuhan. Nah, jangan seenaknya kita mau tebang kayu seenaknya, mau bunuh binatang seenaknya, semua itu ciptaannya Tuhan. Seharusnya kita tuh kalau memang kita bahwa ingat dan ya janganlah siksa mereka. Oh ya, kalau di Islam itu kan ada kurban ya. Ya. Kalau kurban itu juga kan biasanya di masjid terus ada doa-doa. Ya, potong lehernya. Ya. Nah itu ya potong kambing. Itu kan potong kambing. Yang dulu kan ya waktu Nabi Ibrahim kan mau sembelih anaknya. Nah, tapi akhirnya diganti dengan kambing karena tidak mungkin, karena dia itu satu orang yang berbakti kepada Tuhan ya, sampai anaknya pun juga mau dikorbankan nah, gitu. Tapi itu sesuatu yang nggak mungkin gitu kan, jadi diganti lah dengan kambing itu. Makanya Islam itu ada banyak korban ya kan, menyembelih kambing untuk berkorban gitu. Biasanya itu di kayak apa ya, haji gitu kan, haji kayak gitu acaranya ya biasa sebelum berangkat haji gitu biasa ada selamatan banyak ya ternyata yang harus dipelajari ya banyak sih. Tapi kalau ya kalau di Islam itu kita jalan
ya sambil jalan pelan-pelan aja, nggak ada paksaan Nggak ada juga. paksaan apa. Karena kan kalau misalnya kita emang udah niat dari awal, pasti kita mau belajar. Saya tuh nggak kebayang kalau nanti apa ya tuh udah pakai hijab tuh kayak gimana gitu, karena sekarang aja itu cantiknya luar biasa gitu, apalagi udah pakai hijab gitu. Jadi doain aja semoga dapat hidayah. Terus ya tadi kok mungkin saya kan orang kotor ya, orang nggak punya, orang nggak punya, tapi kok sampai serela itu nafkah mau nyuapin kayak gitu, gimana sih, kenapa sih? Karena kan sama kayak Islam tadi, kita mengajarkan kebaikan ke sesama. Nah, walaupun apa ya, walaupun secara sosial mungkin kita berbeda, tapi kan kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia juga ya. Nggak ada salahnya dong kita memanusiakan manusia. Jadi Nafa tidak membedakan manusia dalam keimanan. Terima kasih banget ya, malam ini juga saya ketemu lagi sama Mbak Nafa. Saya juga terima kasih banget, soalnya dari kemarin nyariin. Iya, baik hatinya sampai mau nyuapin yang seharusnya nggak wajar menurut saya, karena saya orang seperti ini gitu kan, orang gembel, tapi mbaknya malah benar-benar oke, ini mungkin disebut awal untuk melihat apa seorang perempuan itu dengan hati malaikat gitu. Terima kasih. Terus nanti rencana mau kemana? Nggak ada sih, mungkin habisin makanan bentar langsung balik. Habis ini masnya mau lanjut nyari barang bekas mungkin, atau sholawat lagi atau balik? Ya paling nanti sambil nyari barang bekas sampai keliling sholawat. Mungkin sebelum kita pisah gitu ya, pisah dalam artinya sampai kita ketemu lagi ntar. Boleh nggak selawatan sekali lagi biar nanti bisa jadi renungan juga buat sebagai penutup kita malam ini. Salatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'udilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju ila anta taqbaluni jinana khuludi wa Sa'udilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju ila anta taqbaluni jinana khuludi wa minka amin. Ya Allah, kami datang dengan dosa, kami telah bermaksiat kepadamu, namun Engkau selalu lembut, selalu menutupi aib kami. Ya Allah, ampunilah kami di segala dosa dan noda yang telah kami perbuat. Asaituka Rabbi wa amhaltani wa tasturuni minni alim li'annaka Rabbi ghafurun wadud rahimun bikul al-amin. Sa'udilu ya khaliqi min jadid
كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان خلودي ومنك المني أتيتك يا خالقي باقيا ودم العسى كل حين يزيد فقد كنت في الآي لا تقتل وإن تعف عني فذاك المقيم سأعبر يا خالقي جميلي كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان خلودي ومنك المني. Alhamdulillah. Kenapa Pak sedih itu? Itu hati sekali. Ini yang bikin saya jadi pengen lebih tahu tentang Islam. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya teman kita ini mendapat keberkahan ya dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selalu taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, yaitu juga kita nanti selalu mencontohi atau mengikuti apapun perintah-perintah juga yang disampaikan melalui Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita ini jadi orang yang selalu berselawat pada baginda Nabi, karena siapa yang berselawat pada Nabi akan memudahkan jalannya, dimudahkan urusannya oleh Allah. Nah, terus kita juga nanti akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ ada suatu poin penting juga, bahwa Nabi itu diciptakan di dunia ini oleh Allah, jadi menjadi seorang rasul. Dan Nabi itu juga kita itu diperintahkan, kita dianjurkan oleh Allah, oleh Tuhan untuk selalu bersalawat pada baginda Nabi. Sangat begitu mulianya baginda Nabi itu, Nabi Muhammad itu, sampai-sampai juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah, dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran, jadi itu Allah sendiri betul firman kan, dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata Al-Quran, berarti firman-Nya Allah. Jadi kita itu diperintahkan untuk Allah itu berselawat. Ini Allah, Tuhan, berarti kan Allah itu berselawat, dan para malaikat pun berselawat kepada baginda Nabi, ya, pada Nabi Muhammad itu. Nah, sekarang kita ini kan jadi di dalam umat Islam itu kan jadi umatnya Nabi Muhammad, bahwa diwajibkan atau diperintahkan, diharuskan untuk selawat. Gitu. Nah, jadi makanya kalau kita berselawat kepada Nabi, berarti kita taat, makin patuh dengan perintahnya Allah, dengan firman-Nya Allah. Kita berselawat, dan kita akan dapat ganjaran. Makanya barang siapa yang membaca satu kali selawat Sallallahu ala Muhammad, baca itu sekali, atau Allah misalnya ala Sayyidina Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad sekali, itu dibalas 10 kali oleh Tuhan, itu dibalas 10 kali. Mulia sekali. Iya, berarti mulia sekali Nabi Muhammad itu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang kita berselawat pada Nabi, langsung Allah yang balas 10 kali kan luar biasa. Ya, bayarannya sangat luar biasa. Kalau kita baca sampai 1000 kali, ya, kali itu dikali 10. Iya, 10.000 kan. Ya. Oke, Mbak, terima kasih malam ini. Saya juga makasih udah ngasih ilmu yang
lebih bermanfaat lagi, jadi ilmunya yang kemarin sama yang sekarang saya tampung jadi lebih banyak jadinya. Semoga kita ketemu lagi besok kapan-kapan. Kalau misalnya masnya lihat saya tinggal panggil aja Nafa gitu. Ya, saya juga terima kasih juga ke namanya mau belajar gitu kan. Ya saya berharap mudah-mudahan nanti namanya dapat hidayah ya. Yang memang ingin lihat apanya hijau kita lihat aja ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Hati-hati di jalan. Jadi sekarang belum pulang. Ya, belum, harus selesai ini Oh dulu. ya, duluan ya. Iya. Jadi terima kasih ya kentangnya tadi. Ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.